Kalau saya pribadi, saya dulu dari kecil memang atlet renang. Terus di SMA itu saya merambah ke polo air. Nah, dari situ saya mulai berkarir sampai ke nasional. Sampai akhirnya saya berkenalan dengan Alia. Alia itu istri dari Mas Reva. Berkenalan, terus ketemu di Jogja. Kebetulan dia baru main di Jogja juga, baru pertandingan di Jogja. Pada akhirnya kita diskusi tentang apa sih yang bisa kita buat di Jogja ini gitu. Kalau prestasi yang tertinggi yang selama pernah saya dapat itu juara 2 internasional Betawi Cup sama 2 kali kiper terbaik nasional. Pertama kali saya main bola itu di usia 7 tahun, Mas. Pada saat itu masih sekolah bola dan kemana-mana lah main bola sih. Tapi di Makassar, saya orang Makassar. Saya kecil di Makassar. Dan pada saat saya usia berapa ya, 14 tahun, saya mengikuti suatu turnamen sepak bola. Dan klub itu mempunyai mempunyai target dan punya visi misi untuk mengontrak anak-anak usia muda untuk sampai ke jenjang yang profesional. Dan alhamdulillah saya dapat pada waktu itu. Saya dikontrak 5 tahun dan saya di Malaysia 5 tahun akademi di sana. Di sana saya dapat ilmu, pelajaran banyak. Saya main bola sampai seluruh ASEAN, dari mulai Vietnam, Thailand, seluruh ASEAN ya, Timor Leste, Brunei, Filipina, Laos. Aku udah datangin semua untuk main bola pada saat usia muda. Pada saat itu kontrak saya selesai, 5 tahun di Malaysia. Saya balik ke Makassar dan saya dikontrak oleh PSM Makassar, tim kampung sendiri saya. Saya main di senior itu di usia 19 tahun dan saya main di PSM itu 3 tahun. Dan saya terakhir menjuarai Piala Indonesia di 2019 ya. Ya, kalau nggak salah 2019 Piala Indonesia kita juara. Setelah itu saya pindah ke Lampung 5 bulan setengah musim. Setelah saya pindah dari Lampung, saya pindah ke Barito, Kalimantan semusim. Pindah ke Persebaya Surabaya semusim, dan selanjutnya masih rahasia lah, belum bisa saya ceritakan, sayangnya belum resmi juga dari tim saya yang selanjutnya. Awalnya itu kita cuma kayak apa sih yang bisa kita bikin kan. Nah, karena basicnya memang olahraga air, jadi pertamanya kita memang buat rash guard. Karena selama ini di pasaran tuh nyari baju renang yang buat mantan atlet tuh susah gitu loh, Mas. Kayak yang ngepas di badan kita tuh susah gitu kan. Nah, akhirnya kita bikin rash guard gitu. Awal mulanya itu, sampai akhirnya kita merambah ke jersey yang lainnya. Jadi kita nggak mau menutup peluang hanya di rash guard aja gitu. Awal mulanya itu, Mas, bisa berpartner sama Mbak Putri itu dari istri saya sebenarnya. Soalnya semua ini otaknya itu Mbak Putri sama Mbak Alia, istri saya. Jadi saya itu cuma mensupport dan mendukung terus apa yang mereka lakukan. Ini sangat bagus sekali ya, karena kita pikir, aku juga sebagai atlet, karena masa sih kita nggak bisa buat jersey yang bagus dan enak gitu. Apalagi saya seorang atlet pasti tahu dong ya, apa enaknya itu baju bola, apa itu enaknya jersey yang mereka pakai, apa itu pakai baju renang. Pasti sebenarnya kita lebih tahu dong, dan kita bisa lebih dapat peluang di situ. Makanya saya mendukung sekali apa yang mereka lakukan, dan saya sangat bangga berdua bisa besar sampai sekarang, bisa berjalan sampai sekarang. Jadi saya berharap mereka berdua terus berinovasi, terus memberikan pikiran-pikiran yang positif untuk Suma ini untuk menjadi lebih baik-baik ke depannya. Sebenarnya kalau rash guard sendiri untuk baju berenang ya, jadi kayak berenang di laut ataupun berenang di kolam renang gitu. Tapi kalau untuk jersey, kita hampir semua cabang olahraga udah kita masukin, kayak rugby, volley, basket, sepak bola, futsal, terus ada badminton juga masuk gitu sih. Motorcross juga gitu. Jadi kita ngambil semua peluang yang ada gitu. Mana yang bisa kita support, kita pelajari semuanya. Alhamdulillah juga kita sudah merambah ke, apalagi sepak bola ya, kita udah masuk sampai ke Liga 3. Dan bagusnya Suma ini, dan saya juga bisa menggait pemain-pemain profesional tuh untuk membuat brand, Mas. Jadi saya juga udah punya beberapa teman pemain bola profesional, mereka punya brand sendiri, mereka tinggal bilang gitu maunya seperti apa, kita bantu gitu, kita desainkan. Jadi kita yang pembuat, dia cuma tinggal membranding punya dia,
di tempat dia, kampung dia. Jadi alhamdulillah nama dia besar di sana, aparel dia. Jadi dia buat nama di sana, kita yang bantu pembuatan gitu Mas. Jadi kita support para atlet yang mau punya bisnis, yang mau mempersiapkan masa depannya untuk setelah menjadi atlet. Ya seperti itulah Mas, kita visi misi kita juga dari Mbak Putri, Mbak Alia, seperti itu. Jadi pasar kita emang mencakupnya luas karena memang kita kan pakai juga tuh. Jadi kita nggak sembarang kayak cari pola kita bikin, tapi kita bener-bener kita pakai dulu. Kayak Mas Reva pakai sepak bola, saya kebetulan ikut komunitas lari, sering lari, jadi kayak saya pakai untuk lari dulu nih, berenang pun untuk berenang dulu nih. Jadi memang kita sendiri trialnya gitu sih. Betul banget yang bilang, seperti yang dibilang Mbak Putri. Jadi sebelum kita masarkan barang kita pakai dulu, kita rasain dulu apakah ini barang enak dan bagus dan kualitasnya bagus, baru kita pasarkan. Sih kita ngikutin dari kemauan customer dan cabang olahraga ya Mas. Misal kayak sepak bola nih, sepak bola orang sering milih bahan yang lentur, ya kan, terus kayak yang tidak terlalu ringan juga tapi tidak berat. Nah, kemudian kalau cabang lari gitu, orang minta yang bahannya ringan. Nah, kita cari itu bener-bener bahan kita pakai dulu tuh. Jadi kita nge-explore semua pasaran dulu, kita ambil, kita jahit, kita pakai, mana sesuaiin. Kalau menurut kita itu udah bagus, kita lempar ke customer, kita kasih sampel dulu. Kalau orang yang mau bikin brand, gitu kita kasih sampel. Tapi kalau orang yang memang udah terbiasa pakai bahan itu, ya kita langsung produksi. Jadi bukan hanya dari kita juga pribadi yang yang mau ngetes kualitas bahan, tapi juga customer juga boleh. Kalau misal mau request, mau kepingin bahannya kayak apa, modelnya pun juga, karena pemakaiannya kan beda-beda dengan kalau kayak bulu tangkis nih, nggak mungkin kan pakai kayak jersey yang bola pakai gitu kan, kelenturan untuk yang langka, terus kayak misal lari untuk ayunan tangannya nyaman nggak kayaknya. Nah itu semua kita juga analisa juga. Kayak bahan jersey sepeda misal nih, awal kita bikin jersey sepeda kan itu bahannya sangat beda sama jersey lainnya ya. Dari gimana materialnya di lengan yang harus memang kenceng, stretch banget, gimana materinya di bahan badan, gimana di kantong itu nggak boleh yang terlalu lentur. Nah itu kita evaluasinya kita memang sepeda. Jadi kita coba apakah di pantai itu kena air garam yang asin, terus kita kena matahari, itu lekuan di lengan itu tuh bikin merah atau enggak sih? Itu sih sensitifnya. Jadi kayak yang aku cari jangan sampai itu melukai atau bikin tangan saya sensitif gitu kan, timbul bercak merahnya, di leher perih atau enggak gitu sih. Kalau kita itu untuk jersey atasan full printing, jadi kayak bisa custom sesuai desain kalian yang kalian kepingin, itu harga satunya 100.000. Untuk jersey set atasan dan bawahan itu di harga mulai 160.000, itu full printing gitu. Nanti kalau misal mau custom untuk harganya lebih murah, menyesuaikan budget, celananya bisa di polyflex atau di sablon. Jadi atasan printing, celananya bukan printing tapi sablonan. Itu untuk teman-teman yang mau press harga. Itu ada reject sedikit pun kita ganti. Ya walaupun memang hari produksian kita bisa cepat, tapi kalau ada reject kita pasti ganti. Walaupun itu sudah sampai di proses jahit, finishing semua tinggal packing, kita ganti. Benar banget. Gitu sih. Karena kita betul-betul menjaga Mas, kualitas kita, kepercayaan customer ke kita. Jadi betul-betul kita punya tanggung jawab itu Mas. Jadi kita nggak ngasal-ngasal buat gitu. Kalau tantangannya sendiri sih ya kayak misal mereka kepengen punya pola sendiri nih, kayak kemarin barusan dapet ya basketnya Kota Jogja. Mereka kepingin punya jersey tapi model polanya NBA. Jadi polanya NBA, bukan pola jersey basket yang biasa yang kayak tanpa lengan. Jadi potongan pola di belakangnya, terus ukuran sininya kecil, belakang gede, lebarnya celananya. Itu sih kayak tantangan-tantangan kayak gitu yang biasa sering muncul kayak gitu.
mereka punya pola sendiri itu sih. Mau mendekati Lebaran kan pasti orang sekarang baru fokusnya beribadah dan pulang kampung ketemu keluarga ya, itu sih pasti ada penurunan di situ. Ya paling itu biasanya kadang masuk sejadah. Jadi kita inovasi ke hal lain, iya. Oh, ada juga. Ada sajadah apa? Sajadah Iya, traveler. Sajadah traveler itu. Iya, ada. Jadi kan buat hampers kan dibagi-bagiin ke keluarga. Biasanya sih itu kayak pebisnis kue gitu yang pesan itu. Jadi kayak dia untuk disatuin ke kuenya, ke kurmanya untuk dibagi-bagiin ke orang-orang. Itu sih. Kalau nggak masker. Ya, masker juga. Masker juga kita juga buat masker. Terus kita juga ke hal lain, misal olahraga ini di bulan puasa dan Lebaran menurun, kita lebih ke kayak bahan kaos, misal buat kumpul bareng keluarga atau liburan bareng, jaket gitu-gitu sih, custom jaket, bahan hoodie gitu juga. Kayak sekarang kita juga custom bikin tunik juga nih buat orang-orang Lebaran, buat hampers gitu-gitu sih Mas. Aku pikir dan mungkin satu pikiran sama Ali Sony Istri. Kenapa sih orang yang bukan basicnya olahraga tuh bisa bikin baju olahraga? Padahal kita ini sebenarnya lebih bisa loh padahal sebenarnya. Dengan basic kita olahraga, kita lebih tahu bahan, lebih tahu rasanya baju itu, ya nggak sih? Karena kita pakai sendiri, jadi kita ambil peluang di situ, Mas. Kita ambil peluang di situ. Ayo kita coba gitu, kita buat dan kita rasain sendiri, kepake dan kita pasarkan ke orang. Jadi masa sih kita nggak bisa? Padahal kita basic kita atlet dan pasti lebih tahu dong. Enaknya jersey itu seperti apa, enaknya baju olahraga celananya itu seperti apa. Jadi gitu sih Mas.